Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan pendidikan IPS. Kita lanjutkan perkuliahan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan IPS di jenjang sekolah dasar. Ya, bagaimana karakteristik pendidikan IPS di jenjang sekolah dasar ini ya? Ini penting juga kita ketahui ya. Ya, nanti seandainya Anda lulus kuliah dan bertugas di sekolah dasar bidang IPS, setidaknya sudah punya bekal pengetahuan dan pemahaman ya, tentang bagaimana pembelajaran IPS di sekolah dasar seharusnya gitu ya. Ya, mari kita pelajari bersama-sama ya. Ya, IPS di sekolah dasar ini merupakan mata pelajaran yang terintegrasi ya, atau terpadu ya, dari berbagai disiplin ilmu. Ilmu sosial tentunya ya, dan juga disiplin ilmu lain ya, yang relevan ya untuk tujuan pendidikan ya. Jadi ya, pembelajaran IPS terpadu di sekolah dasar. Jadi belum menjadi sebuah mata pelajaran tersendiri sebagaimana di SMA misalnya. Di SMA sudah pelajaran IPS sudah terpisah-pisah ya, sudah tersegregasi ya. Ada sejarah, ada geografi, ya, ada sosiologi, ada antropologi, ada ekonomi dan sebagainya ya, itu sudah terpisah. Tapi kalau di sekolah dasar ini masih terpadu ya, masih terintegrasi menjadi satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPS. Tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dan juga sebagai warga dunia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Ini. Di samping membekali siswa dengan keterampilan dasar, dan juga tapi juga untuk menyiapkan mereka ya memasuki jenjang pendidikan selanjutnya ya di tingkat sekolah menengah ya ini. Penyajian materi IPS di SD ini terpadu ya ini ya, atau integratif ya karena memang pelajarannya adalah IPS terpadu, maka ketika menyajikan materi ini juga dengan pendekatan terpadu ya, pendekatan integratif. Nah, mengapa diterapkan pendekatan terpadu? Nah, ini tidak lepas dari karakteristik siswa SD yang pada umumnya mereka cenderung ingin mengetahui sesuatu itu secara utuh ya, secara menyeluruh. Siswa melihat sesuatu, memandang sesuatu, inginnya ya, utuh gitu ya, nah, belum terpisah-pisah gitu ya. Ya. Jadi fenomena sosial itu dilihat secara utuh dari berbagai segi. Gitu ya. Kalau di SMA kan sudah dari satu segi misalnya, satu fenomena sosial dilihat dari segi sejarahnya ya, dari segi sosiologisnya ya, dari segi antropologinya misalnya ya, itu kan sudah satu bidang-bidang tertentu ya. Tapi kalau di sekolah dasar ini mereka ingin melihat sesuatu secara menyeluruh, secara utuh. Ya. Nah, sehingga kalau kita berhadapan dengan siswa SD menjelaskan satu masalah, ya, mereka terus ingin bertanya terus ya sampai mereka betul-betul memahami dari berbagai hal itu ya. Nah, ini jadi keinginan tahun mereka besar sekali dan ingin mengetahuinya dari berbagai sudut pandang gitu. Sehingga pembelajaran IPS di SD ini ya dilakukan secara komprehensif ya, secara utuh gitu ya. Nah, pembelajaran dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan siswa. Ya, ini tidak lepas dari karakter siswa SD yang masih cenderung berpikir konkret, berpikir yang real ya, hal-hal yang tampak di depan matanya, yang ya nyata-nyata yang real ya. Mereka lebih cenderung itu ya, belum bisa berpikir secara lebih abstrak begitu. Sehingga pembelajarannya pun dimulai dari hal-hal yang dekat dengan dirinya, yang konkret ya, yang bisa terjangkau.
dari apa di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya dari ya, pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai makhluk sosial ya, kemudian keluarganya, tetangganya, lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakatnya, nah, hingga uh, ke lingkup yang lebih besar, ke lingkup kehidupan bernegara ya, dan juga lingkup dunia gitu ya. Jadi dari yang terkait dengan siswa sampai ke lingkup yang lebih luas ya. Jadi jangan langsung lingkupnya lebih luas ya. Nanti ya ini menimbulkan lompatan pemikiran yang membutuhkan pemahaman tersendiri ya bagi siswa ya. Mungkin akan kesulitan ya. Sehingga dimulailah dari lingkup yang kecil dulu. Kemudian melangkah ke lingkup yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian materinya juga disesuaikan dengan dunia anak yang memandang dirinya sebagai pusat ya. Biasanya anak SD ini egonya tinggi ya. Jadi maksudnya perhatiannya pada dirinya ya. Itu tinggi ya. Nah, sehingga dengan berangkat dari dunia anak, maka ya pembelajaran akan lebih bermakna baginya ya. Akan lebih punya bisa mengendap ya, lebih mengendap ya, bermakna bagi dirinya ya. Dari dunianya sehari-hari ya, dunianya di keluarga, di sekolah ya, di masyarakatnya gitu. Ya ini tadi sudah kita singgung ya, mengapa dimulai dari dunia anak ya, karena anak SD ini masih cenderung berpikir konkret. Menurut Piaget, anak usia SD ya, ini usia 6-12 tahun ini disebut sebagai masa konkret operasional. Jadi masa-masa siswa lebih cenderung pada hal-hal yang nyata, yang real, yang konkret, dan itu bersifat operasional, artinya bisa dipahami ya, dengan bahasa-bahasa kata kerja gitu ya, bukan bahasa-bahasa yang abstrak ya, tapi bahasa-bahasa yang operasional, yang kata kerja. Bahasa-bahasa yang abstrak, wah ya siswa SD masih sulit untuk memahami. Nah, siswa SD mendengar kata lari, berlari, gitu ya, kan mudah memahami ya, itu kan sesuatu yang operasional. Melempar, nah, tapi kalau kata-kata yang abstrak, misalnya kata-kata yang mengandung filosofis gitu ya, nah, itu agak susah siswa sekolah dasar untuk memahami ya ini. Nah, pada usia SD, anak belajar mulai dari hal-hal yang sederhana, terus bertahap sampai ke hal yang lebih rumit dan lebih kompleks ya. Sehingga tadi pembelajaran dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan siswa ya, yang lingkupnya kecil, kemudian step by step diperluas lingkupnya ya sampai ke hal-hal yang lebih luas dan lebih rumit gitu ya. Jadi jangan langsung pada hal-hal yang rumit yang kompleks ya. Itu tadi membutuhkan loncatan pemikiran yang bisa jadi akan menyulitkan anak-anak sekolah dasar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran di SD ini ya dengan 3 kata kunci. Yang pertama integratif, terpadu, menyeluruh ya, dengan berbagai sudut pandang dari berbagai segi, kemudian konkret, hal berkaitan dengan hal yang nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari, ya, dekat dengan kehidupan siswa, dan hierarkis ya, dimulai dari hal-hal yang sederhana ke lingkup yang lebih luas, yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Nah, misalnya tadi ya contohnya ya, misalnya tentang kehidupan sosial ya. Nah, ya siswa dimulai dari dirinya sendiri. Dia itu siapa? Dia adalah seorang anak ya, yang sekarang sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar. Terus meluas ke keluarganya ya. Dia di keluarga anak nomor berapa? Ya. Terus di lingkungan masyarakatnya dia tinggal di RT RW berapa misalnya. Terus meluas ya sampai ke dia tinggal di kecamatan apa, di kabupaten mana, sampai ke lingkup negara gitu ya, bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang masih anak-anak gitu. Nah begitu ya, karakteristik pembelajaran IPS SD yang integratif, konkret, dan hierarkis.
Nah, ini contohnya misalnya ya, kalau anak ini berhadapan dengan hal-hal yang nyata kan senang sekali ya. Nah, melihat fosil. Nah, ini kan konkret di depan matanya ada ini ya. Nah, jadi langsung diajak ke museum misalnya ya. Nah, dia akan mengamati secara utuh ya. Nah, semuanya diteliti ya, diamati. Dia ingin memiliki pemahaman yang utuh tentang apa ini fosil apa gitu ya. Nah, sehingga ya biasanya sekali bertanya akan terus bertanya terus ya, rocos terus gitu istilahnya pertanyaannya sampai dia betul-betul puas ya, sampai memahaminya secara menyeluruh ya. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil yang pertanyaan tidak terduga, dia tanyakan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana strategi pembelajaran IPS di sekolah dasar ini? Ya, dengan apa, kondisi atau karakteristik anak, kemudian dengan tujuan pembelajaran IPS yang seperti di depan itu, bagaimana strateginya ya? Ya, pembelajaran IPS di sekolah dasar pertama bisa dengan menggunakan strategi pembelajaran kognitif. Di IPS ini kaya dengan istilah-istilah ya, karena ilmu sosial biasanya banyak istilahnya dan istilah-istilah biasanya berkembang ya. Sejalan dengan perkembangan ilmu sosial, ya, ilmu apa istilah-istilahnya juga berkembang. Nah, istilah-istilah itu akan masuk ke dalam memori siswa ya, dan mengendap, kemudian suatu saat akan bisa diungkap kembali. Nah, sehingga mengapa ingatan atau memori di masa masa sekolah dasar ini bisa bertahan lama ya. Nah, kita biasanya sangat uh, guru IPS kita di SD misalnya, nah, itu akan selalu teringat misalnya ya, oleh kita ya, walaupun kita sudah lama beranjak dari usia sekolah dasar, tapi masih teringat memorinya ya. Istilah-istilah yang kita kenal waktu kita belajar SD di belajar IPS di sekolah dasar. Nah, jadi bisa berangkat dari itu ya, dari kognitif ya, jadi pemahaman terhadap istilah-istilah ya. Nah, istilah keluarga, istilah masyarakat, istilah bangsa, negara, gitu ya, sampai ke apa ya, dimulai dari hal yang istilah yang sederhana dulu ya. Nah, keluarga itu apa ya, terus masyarakat itu apa ya. Gitu. Nah, untuk mempermudah memori anak terungkap, maka pembelajaran harus ada keterkaitan dengan dunia anak. Itu tadi ya. Jadi istilah-istilah dalam pembelajaran dalam IPS itu dikaitkan dengan dunia anak. Misalnya istilah keluarga ya. Keluarga itu apa? Nah, itu kan dekat sekali dengan kehidupan anak ya. Anak akan lebih mudah memahami ya. Keluarga adalah satuan kecil ya. Nah, dan seterusnya ya, yang terdiri dari ayah, paling tidak ayah, ibu, anak, nah, itu kan dekat dengan dunia anak ya. Kemudian juga bisa dengan pembelajaran kooperatif ya. Ini bisa digunakan di dalam kelas ya, dengan belajar berkelompok. Nah, misalnya 4 sampai 6 orang ya, jangan terlalu banyak ya. 10 orang ya, banyak ya. Paling banyak ya 6 orang lah. Nah, atau juga berpasangan ya, untuk saling bertukar pendapat dan saling membantu ya, untuk mencapai suatu kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi misalnya siswa sedang mempelajari tentang konsep keluarga, istilah keluarga. Nah, dia bisa belajar dengan temannya ya. Keluarga itu apa sih? Terus di dalam keluarga itu ada siapa saja? Nah, itu bisa saling bertukar pendapat ya. Nah, barangkali di antara mereka ya anggota keluarganya berbeda ya. Di rumah tidak hanya ada anak, ibu, ayah, ibu, anak, tapi ada simbah misalnya ya, ada nenek, kakek. Waktu ternyata di keluarga ada bisa juga ada nenek dan kakek, itu bisa juga jadi bagian dari keluarga ya. Kita bisa saling bertukar pendapat ya. Sementara di keluarga anak yang lain hanya ada ayah, ibu dan anak-anak gitu ya. Wah, ini meski berbeda anggota keluarga tapi mereka tetap satu keluarga. Nah, ini misalnya belajar bersama ya, belajar kelompok ya. Ini akan memudahkan mereka untuk memahami sebuah istilah ya, sebuah materi ya dalam pelajaran IPS ya. Kemudian berikutnya adalah strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial ya. Jadi kalau tadi yang pertama kognitif, pembelajaran yang bersifat pengetahuan, nah, kemudian ya, dengan pembelajaran pengetahuan itu bisa diperkuat dengan pembelajaran kooperatif ya, agar lebih memudahkan pemahaman.
Kemudian adalah pembelajaran nilai ya, dan juga keterampilan sosial. Jadi pembelajaran tentang nilai-nilai ya, karena IPS ya jelas ya banyak mengandung nilai-nilai ya, tidak hanya pengetahuan dan juga keterampilan dalam kehidupan sosial. Sehingga ini juga perlu penting untuk dilakukan pembelajaran nilai dan juga keterampilan sosial. Nah, pembelajaran nilai dan keterampilan sosial ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Jadi mengajarkan nilai dan keterampilan sosial secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung, ini menekankan nilai atau karakter tertentu dalam waktu tertentu ya sesuai dengan apa yang termuat di dalam kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada siswa, karakter apa yang ingin ditanamkan kepada siswa. Nah, itu semua diintegrasikan ya nilai-nilai itu ke dalam pembelajaran. Nilai-nilai dan karakter yang sudah ada dalam kurikulum itu diintroduksi dalam pembelajaran IPS ini. Jadi, nah ini mesti harus lihat kurikulum dulu ya. Nah, kurikulum IPS SD seperti apa? Kemudian ya kalau sekarang masih berlaku K13, nah, karakter apa yang akan ditanamkan dalam pada siswa SD melalui pembelajaran IPS ini? Nah, itu nanti diidentifikasi di sana ya. Nah, dan itu kemudian diimplementasikan ya, diintroduksi dalam pembelajaran gitu. Itu pembelajaran langsung ya. Jadi misalnya kalau di dalam kurikulum di sana ditekankan siswa SD dalam pembelajaran IPS ini dikembangkan karakter kebersamaan misalnya. Nah, ini karakter kebersamaan ini juga kemudian diimplementasikan ya dalam pembelajaran bagaimana mereka bisa memiliki karakter kebersamaan ya atau karakter kerjasama ya. Jadi kemampuan bekerjasama. Nah, ini berarti sudah menyangkut nilai-nilai ya, nilai-nilai kerjasama dan kemudian itu diwujudkan dalam bentuk pembelajaran sehingga mereka juga memiliki keterampilan sosial dalam keterampilan bekerjasama itu ya. Nah, ini. Jadi bagaimana menjalin kerjasama dengan siswa lain ya. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebersamaan dan kemudian keterampilan sosialnya adalah keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain ya, atau dengan temannya gitu. Nah, ini. Itu langsung ya. Sehingga nanti bisa dinilai ya, nah, anak ini sudah paham belum nilai kebersamaan, mereka sudah bisa menerapkan belum karakter kebersamaan itu ya sebagai sebuah keterampilan sosial. Nah, bisa diamati ya, bisa diobservasi ya, bagaimana anak ini berinteraksi dengan temannya, bagaimana bekerja sama dengan temannya. Nah, ini strategi pembelajaran langsung. Nah, ini misalnya ya, ini nilai-nilai sosial berarti ya, kepedulian kepada sesama misalnya ini. Nah, bisa langsung ya, jadi misalnya di kurikulum IPS itu ada nilai-nilai kepedulian dan sosial, maka pembelajaran langsung ya melalui kegiatan sosial ini saya. Siswa diajak untuk turut serta ya dalam membantu, misalnya ini ada korban bencana ya, diajak ke sana membantu para pengungsi. Nah, ini kan langsung pembelajaran langsung ya. Nah, nilai-nilai atau sesuatu karakter tertentu ya, ini karakter kepedulian sosial berarti ini ya. Nah, pendidikan nilai juga bisa dilakukan secara tidak langsung ya, yaitu dengan cara mendorong siswa untuk mendefinisikan atau menentukan nilai mereka dan nilai orang lain dan membantu mereka mendefinisikan sudut pandang sosial, moral ya, yang mendukung nilai-nilai tersebut ya. Jadi ini bagaimana siswa secara tidak langsung mereka bisa mengidentifikasi sebuah nilai ya, sebuah karakter ya, baik yang melekat pada dirinya maupun pada orang lain. Oh, orang itu ternyata punya karakter begini tuh. Oh, ibu guru, bapak guru kok orangnya penuh kepedulian saya. Melihat siswanya sedikit saja ada yang aneh, langsung melakukan respon terhadap anak itu misalnya. Jadi peduli sekali ya. Nah, ini berarti dia mengidentifikasi nilai-nilai kepedulian pada diri gurunya. Nah, jadi walaupun itu
eee, tidak atau belum misalnya ditekankan pada guru, tapi anak sudah, bisa mengidentifikasi bahwa gurunya itu punya nilai-nilai kepedulian. Nah, ini, pembelajaran tidak langsung ya. Nah, dalam prakteknya kedua cara itu bisa dipadukan ya, antara pendekatan langsung dengan pendekatan tidak langsung ya. Jadi dalam pembelajaran nilai dan keterampilan sosial secara langsung bisa juga di situ, sekaligus berlangsung proses pembelajaran nilai dan keterampilan sosial yang secara tidak langsung. Jadi misalnya tadi contohnya, guru sedang melakukan pembelajaran yang mengandung nilai-nilai, eee, kepedulian sosial tadi ya. Nah, di dalam pembelajaran keterampilan nilai kepedulian itu, eee, ada nilai-nilai lain ya, ada karakter lain ya, yang juga menyertai gitu. Nah, siswa nanti akan bisa, mengidentifikasi nilai-nilai apa selain nilai kepedulian sosial. Nah, ada nilai-nilai ya walaupun, membantu pengungsi tadi misalnya ya, korban bencana, tapi tetap korban bencana itu tetap kita hargai ya. Kita hargai ya, jangan kita wah menyinggung perasaannya saya. Wah, hidup kok di tenda begini ya, kalau tadi gambarnya. Apa enak ini ya, misalnya. Ya, nah itu kan, nah jadi sisi lain selain nilai-nilai pedulian juga menghargai, tetap menghargai ya, ada nilai-nilai menghargai, menghormati ya, empati gitu ya. Sudah hidup di tenda ya tetap harus ikut merasakan ya, jangan malah, ya siswa malah nyeletuk, misalnya, "Hidup kok di tenda begitu kok ya mau?" Gitu ya. Nah itu, ya bisa malah, menyinggung perasaan orang yang dibantu tadi ya. Nah ini, ya jadi bisa dengan 2 cara tadi ya. Nah berikutnya medianya ya. Ya ini perlu juga media ya, siswa untuk belajar IPS media, ya sekalipun tidak semua siswa, eee, senang dengan media tertentu ya, bisa berbeda-beda ya mereka. Dengan ciri-ciri masing-masing, ada anak yang suka dengan media yang, bersuara, ya, ada yang, tidak suka ya, kalau ada sesuatu yang berisik malah nggak suka misalnya ya, suka hanya dengan media yang tulis saja misalnya. Nah ini perlu juga dicermati ya, kira-kira karakter umum dari siswa di kelas itu, apa ya, mereka lebih suka media yang apa? Apa yang dengan, berbagai jenis media atau multimedia, itu harus dilacak dulu ya, sehingga nanti penggunaan medianya menjadi lebih tepat, lebih lebih tepat dan ya siswa akan bisa menerima gitu ya. Ya berbagai media bisa digunakan lah, media yang bersifat visual yang bisa dilihat ya, bisa gambar, bisa bahkan gitu ya, bisa juga yang didengar melalui audio, bisa juga yang, didengar dan dilihat, ya, bisa juga hal-hal yang, benda-benda model ya, atau benda-benda, nyata, konkret. Bisa juga sebuah kasus ya, sebuah peristiwa ya, yang mengandung nilai-nilai ya, bisa ya. Jadi, ya banyaklah media untuk mempelajari IPS ya, tinggal bagaimana disesuaikan dengan kecenderungan siswa satu kelas itu lebih cenderung ke media yang mana ya. Apa media dengan satu 2 dimensi saja atau berbagai dimensi atau multidimensi. Nah, kemudian bagaimana dengan evaluasinya ya? Kalau dengan proses pembelajaran tadi, tujuannya, terus karakter anak SD, bagaimana dengan evaluasinya ya, menilainya? Ya, penilaian dilakukan dengan, secara dari berbagai sudut pandang ya. Tidak hanya pengetahuan saja ya, tapi juga ya tadi itu nilai-nilai ya, sikapnya, terus juga keterampilan sosialnya, kemudian juga ya utuh, tidak hanya dinilai pengetahuannya saja ya. Kemudian terus-menerus biasanya ya, berkesinambungan ya. Nah, bisa penilaian ya dengan observasi dari ke hari ke hari ya. Bagaimana keterampilan sosial yang, dimiliki oleh siswa ya, perkembangannya bagaimana. Mungkin pada mulanya belum begitu terampil, bekerja sama, tapi dari hari ke hari diamati, oh ternyata
mengalami peningkatan dalam keterampilan sosialnya ya, dalam keterampilan berinteraksi dengan temannya, dalam keterampilan bekerja sama dengan temannya. Nah, tadinya mungkin masih malu-malu mau eh, apa ngajak berbicara saja agak susah ya. Sekarang sudah mulai mudah bergaul, mudah berkomunikasi dan mudah bekerja sama. Nah, kemudian alat tesnya bisa tes dan non tes ya. Alat non tes ya dengan tes tertulis, non tes itu bisa dengan observasi tadi ya, dan pengamatan keterampilan sosial siswa sehari-hari ya, dengan lembar observasi misalnya, nah, itu bisa. Ya, alat penilaian tes ini biasanya digunakan untuk mengukur pengetahuan ya, kognitif ya. Sementara observasi ini bisa untuk mengukur nilai nilai-nilai sikap dan ya keterampilan siswa ya. Ya, begitu nilainya ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.